Halo teman-teman, gimana kabarnya? Welcome to my channel, Bill's Channel. Di kesempatan kali ini, saya berada di state Mississippi, yaitu kotanya Tupelo. Nah, apa yang menarik di sini? Tentu saja ada hal yang menarik dan bersejarah. Langsung saja, di tempat apa ini? Jadi di Tupelo ini, di kota Tupelo ini, Elvis Presley dilahirkan dan tumbuh berkembang sampai usia 13 tahun sebelum dia berpindah-pindah. Nah, apa yang ada di sini? Nah, di sini ada rumah selama dia dari lahir sampai usia 13 tahun. Terus kegiatan-kegiatan apa dia selama itu, ngapain aja. Terus dia sempat berkembang dari pelayanan di gereja. Nanti gerejanya di mana, nanti kita coba lihat. Ayo kita mulai. Ini gedung apa saya belum tahu. Tempatnya cukup cozy, nyaman, taman-taman. Jadi kalau keluarga di sini juga oke untuk pengetahuan. Kita coba dulu. Oh, ini gerejanya di sini. Jadi gereja tempat dia melayani dan berkembang sebagai singer. Ini gerejanya tampak samping. Kita coba lihat mendekat. Sayang sekali beberapa tempat masih tutup, jadi kita nggak bisa explore lebih jauh masuk ke dalam. Jadi dia bergabung dengan gereja Pantekosta dan melayani sebagai di bidang musik rohani ya, musik gospel. Ke sini. Elvis Presley dilahirkan di rumah ini dan tumbuh sampai 13 tahun di rumah ini. Cukup sederhana rumahnya, simple, ada ayunannya. Oh, jam 11 bukanya, jadi masih sejam lagi. Oke, berarti bisa masuk, kita nunggu buka. Nyantai dulu guys. Sambil siang-siang sejuk, semilir angin, sambil kursi goyang di depannya rumah masa kecilnya Elvis Presley, King of Rock and Roll. Suasananya cukup sepi, nyaman.
cilikane Elvis Presley ning kene. Santuy. Oke, jadi kita masih cukup waktu sekitar 45 menit. Kita muter-muter dulu aja sebelum nanti buka dan kita bisa masuk. Yuk. Oke, kita urutkan ini di Elvis Aaron Presley was born Januari 8, 1935 in this house, built by his father. Presley's career as a singer and entertainer in American popular music died Agustus 77 at Memphis, Tennessee. Jadi lahirnya di rumah ini 8 Januari 1935, meninggal 1977. 35 24. Jadi di usia 42 ya meninggalnya. Dia lahir di sini jam 4.35 dini hari 8 Januari 1935. Tahun 36, family and home survive devastating tornado. Jadi family dan rumahnya bertahan dari tornado. Tahun 97, maksud saya 1937, keluarganya memulai untuk bergabung membangun gereja. Baik teman-teman, saat ini saya lagi di Mississippi, yaitu tepatnya di kota Tupelo, Mississippi, di rumah masa kecilnya Elvis Presley. Jadi di rumah inilah Elvis Presley lahir dan bertumbuh sampai usia 13 tahun sebelum sekeluarga pindah ke Memphis, yaitu kota yang lebih besar yang jaraknya sekitar 2 jam dari sini. Nah, di masa-masa inilah Elvis bertumbuh, dimulai dari bermain musik dan menyanyi di gereja, yang akhirnya bisa berkembang menjadi legenda rock and roll dunia. Nah, mau tahu apa isinya di dalam rumah? Simak di Pills Channel. Visit Elvis Presley birthplace. Thank you. Kita coba lihat apa yang ada di sini. Video. Oh, ini kamar mandi. Jadi tadi saya datangnya mungkin terlalu pagi, jam 10-an. Tapi oke, nunggu sejam sambil jalan-jalan nggak apa-apa, keringetan. Kita coba lihat ada apa yang di sana itu. Ini ada patungnya Elvis Presley waktu kecil. Ya mungkin usia 13 tahun ya. Waktu pelayanan di gereja, main musik sambil nyanyi, sama waktu terkenalnya. Legendary rock and roll. Jadi usia 11 tahun dapat hadiah spesial, hadiah ulang tahun. Apa itu? Gitar. Jadi ibunya mengajak dia ke Tupelo Hardware. Tupelo Hardware itu berarti toko alat musik ya. Oke, jadi gitarnya harganya waktu itu tahun 1946 itu $7,75 waktu itu ya. Silir banget guys, luas.
lingkungannya coba lihat dulu. Hijau, angin sepoi-sepoi, malah ngantuk nih kalau udah makan ngantuk. Keren bro. Oke, dari sini nanti kita sambung langsung masuk ke rumah sama gereja. Mudah-mudahan aja buka ya, mudah-mudahan dibuka. Oke, thank you guys. Oh ya, buat teman-teman, baik teman-teman di US ataupun di Indo ataupun di mana, kalau mau nanya-nanya info tentang tempat ini boleh komen, nanti saya jawab. Misalnya teman dari Indo mau wisata ke US terus pengen lihat tempat ini, nanti baiknya turun di state mana atau naik apa atau gimananya, silahkan tanya di komen ya, saya jawab. Biayanya nggak terlalu mahal kalau di sini, ibaratnya free. Kalaupun bayar itu masuk di gerejanya sama di rumahnya itu $8 each. Jadi kalau beli satu ya $8, tapi kalau combo masuk gereja dan rumah itu $15. Artinya ya masih kejangkau, nggak terlalu mahal. Maksudnya dari story-nya, dari sejarahnya, dari fasilitas tempat-tempat yang disediakan cukup murah untuk ukuran tanah kelahiran seorang legend. Oke, thank you guys. Nanti sambung lagi di rumah sama gereja ya. Saya sebenarnya nggak sabar, cuma mudah-mudahan udah buka. Sekalian biar selesai istirahat, saya jalan lagi. Mantul bosku. Ternyata masih ada tempat lagi di sini. Belum tahu tempat apa ini. Ayo kita belusui saja, mumpung tekan kini. Jadi ini lagi di taman, dimana waktu kecil Evin Proses sering nongkrong di sini, mungkin bermain di sini ya. Yang namanya waktu usia 13 tahun itu masih seneng main-main kan, sambil mencari apa namanya, mencari hikmat, mencari wangsit lah. Kalau orang Jawa bilang itu mencari wangsit, mimpi yang dia kejar sampai bisa populer. Keren. Jadi memang lingkungannya enak ya, rumahnya jarang-jarang, masih banyak tempat terbuka, seger bro. Buat pensiunan cocok ini. Buah kecil-kecil seperti pohon cemara, in honor of Francis and James William. Jadi kursi-kursi di taman itu kalau di sini sepertinya sumbangan-sumbangan. Jadi siapa yang mau nyumbang kursi nanti namanya dikasih situ gitu. In honor of Francis and James William, Jim Jen Jai Jet. Oh, 4J. Perfection purpose is for you to sit by the falling water in the rustic natural setting and defense for all the people who were mentor or influence in your life, helping you to become your best self. Amen. Secondly, reflection offer you an opportunity
to be reminded of all the blessings received throughout your life and to give thanks in your own spiritual way. Finally, as you live, it is with hope that reflection will help you dream your next dream. One should never live without a dream. Amin. What is your dream? Kalau mimpi saya nggak muluk-muluk sebenarnya. Saya tetap pengen berkarya di YouTube ini sebagai YouTuber. Ini masih awal sekali, dalam arti masih baru bikin, sampai sekarang ini baru 3 video. Nah, jadi masih awal, masih banyak yang perlu dipelajari, masih banyak yang bisa dikembangkan, masih banyak yang bisa dimaksimalkan dengan penambahan alat-alat tentunya. Tetapi so far saya senang sekali dengan kegiatan baru. Jadi buat saya ngevlog ini seperti berkah di masa pandemi. Artinya di masa pandemi saya nganggur sebulan, 2 bulan, ini udah 3 bulan nggak ada kegiatan kan. Jadi mau nggak mau berpikir apa yang bisa saya kerjakan ya. Main PS tiap hari bosen juga. Lalu ya itu saya coba olah video yang sudah ada. Ternyata semakin kesana semakin menarik, apalagi hal-hal yang belum dikunjungi. Nah, sampai saat ini sangat menarik dan menantang dan membuat kita pengen eksplor lebih jauh lagi, banyak tempat baru. Nah itu, jadi istilahnya kalau misalnya kesibukan saya sekarang, saya kan nganter-nganter temen yang pindah ke luar kota ya kan. Nah dari situ saya dapat sedikit uang, dalam arti bisa saya gunakan selama perjalanan itu. Saya mampir-mampir bikin konten. Jadi semuanya itu yaitu ibarat pepatah itu menyelam sambil minum air. Nganterin temen, dapat rezeki, pulangnya atau perjalanannya mampir-mampir tempat yang bagus-bagus, yang ikonik. Karena setiap state di sini, setiap provinsi itu pasti ada tempat ikon yang menarik ya. Kalau keinginan saya dalam waktu dekat ini, kalau bisa saya pengen eksplor Utah. Kenapa Utah? Karena pengen hiking banyak tempat yang bagus dan wow, buat saya sih amazing ya, dalam arti kayak Angel's Landing, jadi kayak tebing. Jadi kita hiking sekitar 5 mile round trip. Nah di atas itu jalan setapaknya kecil dan kanan kiri tebing, tapi pemandangannya luar biasa. Nah itu yang bikin menarik. Terus udah gitu, selain Angel's Landing yang masih ada Monument Valley, ada lagi apa namanya, Moab di Utah, ada lagi yang buat iklan rokok Marlboro, naik kuda itu, terus syuting film Indiana Jones. Nah banyak tempat-tempat yang alam. Jadi intinya lagi pengen bikin vlog tentang alam. Kalau downtown terus terang ya, kalau sambil lihat nggak apa, cuma nggak kepengen banget ke downtown gitu, nggak, lebih ke alam. Karena alam itu natural dan nature is the art of God. Jadi alam itu lukisan Tuhan. Dengan mengunjungi keindahan alam itu sepertinya kita mendekat dengan Tuhan. Dalam arti ya istilahnya minta restu, minta bimbingan, minta ridho untuk kedepannya gitu ya. Jadi di sini tadi, papan sini tadi, poinnya kita mesti bersyukur. Yang kedua, bersyukur dengan yang sudah ada, apa yang kita miliki, apapun itu disyukuri, dimaksimalkan, dikembangkan.
Udah gitu yang kedua kita mesti punya impian. Ya toh, memang saya sendiri juga belum sesuai target dan belum sesuai ekspektasi saya, cuma ya itu saya jadikan motivasi buat kedepannya biar jalannya ada arah dan ada lebih efisien. Hal-hal yang nggak perlu tuh singkirkan saja, karena di Amerika juga luas, hidupannya menarik, jadi kita mesti pinter-pinter milah mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita lewati, hindari. Pokoknya begitu. Semoga kita semua diberi kesehatan di masa pandemik ini. Itu yang nomor satu, kita dikasih bertahan sampai sekarang masih diberi hidup, itu udah matur nuwun, terima kasih Tuhan. Udah gitu kita di kehidupan new normal ini ya mesti fight lagi, ya nggak? Mau nggak mau tetap fight, berlanjut, dan hati-hati. Ya rajin cuci tangan, pakai masker kalau kerumunan. Saya juga pakai masker kalau di dalam gedung, kalau di luar gini enggak. Oke. Jadi gitu teman-teman perjalanan saya hari ini. Terima kasih udah menemani. Thank you for watching. Saya doakan teman-teman semua sehat, kuat, bisa memanfaatkan situasi, karena kayak kehidupan kita ini kayak di restart ulang lagi, kita semua belajar dari bawah lagi. Ayo semangat, pasti ada jalan dan pasti bisa berhasil. Semangat, jangan kasih kendor pokoknya. God bless you guys, thank you. Baiklah, jadi selesai sudah perjalanan hari ini di tempat rumah tempat lahirnya Elvis Presley, dan dia tumbuh sampai usia 13 tahun. Ya di sini, lingkungan sini, karena setelah 13 tahun sekeluarga mereka pindah ke Memphis, ke downtown, ya sekitar nggak jauh dari sini, sekitar 1 jam. Jadi hari ini hari Selasa, masih ada beberapa pengunjung.